saya akan melakukan intervensi fisioterapi pada kasus ANC. Saya dapat skenario seperti gambar di sini. Di sini bayi sekitar umur kurang lebih 1 bulan. Dia itu tangannya atau ekstremitas atasnya itu tangan kanannya itu mengalami eversi. Jadi bentuk tangannya itu seperti ke arah keluar, dan pada bentuk kakinya yang sebelah kiri itu dia mengalami inversi dan sedikit fleksi. Jadi langsung saja untuk tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu kita dapat melakukan sentuhan pada seluruh tubuh bayi atau pasien kita dari kepala sampai kaki. Nah, pada setiap persendian seperti shoulder, elbow, wrist, pelvic, knee, dan ankle itu diberi sedikit aproksimasi. Aproksimasi itu adalah sebuah penekanan sedikit pada persendiannya. Jadi langsung aja. Yang pertama, usap pada bagian kepala, turun bagian shoulder dan beri sedikit aproksimasi pada elbow, pada wrist, kembali lagi ke elbow, ke shoulder, terus ke costa, pelvic, knee, dan juga ankle. Nah, gerakan tadi bisa dilakukan 3-5 kali pengulangan. Tujuannya itu berfungsi untuk merelaksasikan otot. Lanjut untuk yang tahap kedua, itu adalah massage. Jadi untuk tahap yang kedua ini kita menggunakan baby oil agar pada saat kita melakukan massage itu kulit bayi tidak terjadi iritasi karena adanya gesekan dengan kulit kita. Tuangkan baby oil secukupnya, kemudian gosok pada bagian yang mengalami kontraktur. Di sini saya akan melakukan massage pada bagian lengan yang mengalami kontraktur. Di sini tekniknya itu kita melakukannya dengan teknik Evrage. Nah, teknik Evrage itu adalah teknik memijat dengan arah ke atas atau ke arah jantung agar tujuannya itu supaya aliran darah ke jantung itu lancar. Dan tekniknya itu dari bawah ke atas, kembali lagi ke bawah, dan ke atas, dari bawah ke atas. Bukan dari bawah ke atas, turun lagi ke bawah, ke atas, bukan. Jadi tekniknya satu arah. Dan massage ini dilakukan sampai terjadi relaksasi otot. Kemudian untuk setelah massage kita dapat lakukan release. Nah, release ini adalah gerakan memutar searah jarum jam pada bagian-bagian atau tonus otot yang masih mengalami ketegangan. Di sini kita dapat melakukan release dengan menyesuaikan bentuk atau ukuran tubuh bayi. Kalau ukuran tubuh bayinya kecil kita dapat menggunakan jempol, tapi apabila bayinya besar kita bisa menggunakan 3 jari atau 4 jari. Ini dapat diulangi sampai tonus-tonus otot yang mengalami ketegangan itu reda atau menghilang. Kemudian setelah dilakukan release, kita dapat bandingkan dengan sisi yang sudah dimasas dengan yang belum dengan cara palpasi. Nah, apabila sudah merasa terjadi relaksasi, berarti kita sudah dapat lanjut ke step selanjutnya, yaitu step selanjutnya itu adalah stretching. Nah, stretching di sini gambar yang saya dapat atau skenario yang saya dapat itu tangannya dia mengalami eversi. Berarti kita lakukan stretchingnya ke arah yang berlawanan, jadi ke arah inversi. Handlingnya ada di bagian elbow dan wrist. Kita dapat lakukan stretching. Untuk penghitungannya atau tahanannya itu 1-5 atau 1-3. 1, 2, 3, 4, 5. Berikan relaksasi atau istirahat untuk agar otot dapat beradaptasi dan ulangi kembali. 2, 3,
Pengulangannya bisa dilakukan 3-5 kali. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas bawah itu ada pada bagian knee. Jadi di sini pada gambar di sini knee-nya itu mengalami sedikit semifleksi dan ankle-nya itu mengalami inversi. Jadi kita sebelum kita melakukan ke ankle, kita ke knee dulu. Sama, yang pertama kita tuangkan baby oil, lalu gosok dan ratakan atau massage pada bagian yang mengalami kontraktur. Gerakannya masih sama, gerakannya masih gerakan teknik effleurette, yaitu dari bawah ke atas ke arah jantung agar tujuannya tuh aliran darah lebih lancar ke jantung. Di atas, turun lagi ke bawah, naik lagi, kembali lagi ke bawah, naik lagi. Dan itu dapat diulangi sampai terjadi relaksasi pada ototnya. Kemudian setelah dimasas, kita itu dapat lakukan release. Nah, gerakan release ini saya lakukan menggunakan 3 jari karena ini bagian kaki cukup besar. Tujuan rilis ini untuk mengurangi tonus-tonus otot yang masih mengalami ketegangan. Kemudian setelah dirilis, kita dapat lakukan namanya stretching. Nah, untuk pada gambar di sini kakinya itu sedikit semifleksi dan inversi pada bagian ankle-nya. Jadi kita lakukan stretching pada knee-nya dahulu. Jadi di sini kan kakinya semifleksi, berarti kita dapat lakukan stretchingnya itu ekstensi karena berlawanan. Handlingnya diperhatikan, handlingnya itu ada di bawah knee atau di bawah lutut ini dan di bagian ankle. Kita dapat lakukan. Hitungannya masih sama seperti yang awal, itu 1-5 atau 1-3. Berikan relaksasi agar otot dapat beradaptasi. Ulangi. Dan pengulangannya itu 3-5 kali. Selanjutnya untuk bagian ankle. Bagian ankle di sini pada gambar itu terjadi inversi ankle-nya. Jadi kita dapat lakukan stretching ke arah eversi. Handlingnya diperhatikan di bagian tempurung lutut atau bagian knee atas, terus kemudian pada bagian bawah gastrok. Kita stretching ke arah luar. Hitungannya masih sama, 1, 2, 3, 4, 5. Berikan relaksasi. Kita dapat ulanginya lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pengulangannya itu bisa sampai sama aja 3-5 kali pengulangan. Nah, setelah sampai di ankle tadi, setelah kita lakukan stretching pada ankle, untuk tahap selanjutnya sebenarnya itu pasien diminta untuk berdiri, bukan diminta, dibantu untuk berdiri. Tapi pada kasus yang saya lakukan sekarang ini itu dia posisi bayi usia kurang lebih 1 bulan, jadi belum bisa untuk dilakukan proses untuk berdiri. Jadi saya melanjutkan saja. Di sini untuk bayi yang misal sudah bisa berdiri atau yang sudah waktunya berdiri, itu di sini akan dipasang namanya alat namanya split ortose. Kemudian bayi diminta berpegangan pada tangan fisioterapi dan pada handlingnya itu kita di bagian belakang sini, dan kita angkat tangan kita, jadi posisi bayi akan mengikuti untuk berdiri.
Seperti itu. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.